Halo, selamat malam teman-teman, selamat datang. Sebentar lagi kita akan segera memulai acara pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau ke toilet dulu, silakan. Yang mau mengundang teman-teman, sanak saudara, papa, mama, keluarga juga boleh. Sambil kita menunggu kehadiran dari narasumber kita. Halo, selamat datang buat teman-teman yang baru join. Nah, Udah, ini dia. sorry. Oke, halo. Ya, udah Nah, kayaknya ya. oke, akhirnya terkoneksi. Selamat malam, Ibu, apa kabar? Hai, selamat malam, Bre. Kabar baik. Thank you. Baik, Gimana luar di biasa. sana? Luar biasa, Bu. Masih panas seperti biasa di Jakarta. Ibu juga di Jakarta kan ya, by the way? Iya, di Jakarta. Oke, oke. Ya, Bu Loretta, jadi senang banget bisa mengundang Ibu ke dalam acara kita malam hari ini. Jadi hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih, Bu, tentang business development. Dan teman-teman juga pastinya pengen belajar banyak dan mendengarkan insights dari Ibu. Kita juga mungkin agak santai juga, Bu, ya. Supaya eh, apa namanya di tengah pandemi ini kita tetap bisa growing bareng-bareng nih gitu. Oke, nah buat teman-teman sekalian, Ya. sekali lagi ya saya juga mengucapkan selamat datang nih buat teman-teman yang baru masuk. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di IG Live Bos Hire kali ini. Dan sedikit perkenalan tentang Bu Loretta nih teman-teman. Bu Loretta sudah malang melintang selama 20 tahun di dunia profesional di berbagai macam negara dan mungkin yang paling intens di Indonesia dan di China, Bu, ya, kalau saya nggak salah ya. Ya, Indonesia. oke, dan Indonesia lah ya. Ya, dan yang paling terakhir Bu Loretta menempati posisi sebagai Overseas Business Development Director di China Asian Information Harbor. Slice Presidir juga, Bu, ya, kalau nggak salah. Ya, oke, oke. Untuk yang di Indonesia. Untuk Indonesia. Oke, sip. Nah, jadi mungkin boleh sedikit perkenalan sedikit, Bu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang pengen tahu juga tentang Chai ini seperti apa, Bu? Industri dan lini bisnisnya nih, Bu. Oke, CHAI itu singkatan dari China ASEAN Information Harbor. Jadi ini adalah perusahaan BUMN di China. Intinya sih di perusahaan ini ditunjuk oleh Presiden Xi Jinping langsung untuk membangun Oke. jalur infrastruktur digital antara China dan ASEAN. Intinya sih seperti itu gampangnya. Uh, Tujuan dari perusahaan ini itu menjadi satu solusi-solusi IT yang ada di China, apakah itu bisa untuk membantu menunjang negara-negara lainnya gitu. Tapi intinya sih ingin ada mutual development. Jadi solusi dari China dikawinkan dengan solusi yang ada dari Indonesia, contohnya apa yang bisa dikerjasamakan dengan baik sehingga itu menjadi ya jembatan untuk connect antara negara. Gitu. Tujuannya ya Betul, pasti untuk betul. mutual development. I see, I see. Dan setahu saya juga erat kaitannya dengan One Belt One Road dan digital economy juga ya, Bu Loretta ya. Ya, betul. Jadi memang ini program dari One Belt One Road-nya China. Oke, sip, sip. Luar biasa, Bu. Memang seperti yang kita tahu sekarang Chinese investment are everywhere ya, dan memang hampir dari yang kecil-kecil perusahaan China sampai yang konglomerat grup-grup besar pun ada di Indonesia, Bu, ya. Betul. Sip, sip, sip. Oke. Menarik sekali nih untuk disaksikan. Makin banyak. Oke, Bu Lurita langsung, iya, mungkin langsung masuk ke topik nih, Bu, tentang uh, bisnis development, Bu, ya. Selama belasan menuju 20 tahun pengalaman nih malang melintang sebagai, sebagai Dalam seorang profesional. usianya nih. Kira-kira, Bu, ya, kira-kira itu memang, tapi usia pengalamannya udah bisa masuk kuliah tuh, Bu, kalau jadi manusia. Ya, pastinya kan uh, pernah memegang beberapa posisi juga sampai akhirnya ada di posisi paling atas sekarang ya, dengan uh, peruntukan yang utama di business development. Bu, boleh cerita gak, Bu, kalau menurut pandangan Ibu peran dari skill atau fungsi business development ini
untuk bisnis dan untuk sebuah perusahaan seperti apa, Bu, menurut Bu Loretta? Oke. Kalau sebetulnya mungkin ke konsep dari business development sendiri dulu ya. Business development itu sebetulnya terjadi ada di mana, kan ada yang bilang saya nggak tertarik ke bisnis gitu ya, saya kayaknya bukan otak dagang atau apa. Cuma sebetulnya konsep dari business development itu ya, kita kalau bayangin semua proses atau semua lingkungan yang ada di sekitar kita itu adalah hasil dari satu bisnis. Nah, jadi ya mungkin juga kayak makanan yang kita makan itu pun ada prosesnya, bisa sampai di meja makan kita, ataupun mungkin sekolah. Ya kadang-kadang bilang pendidikan itu bukan bisnis, tapi sebetulnya pendidikan juga ada bisnisnya, walaupun mungkin orang ada untung atau tidak untung itu beda. Nah, pasti untuk bisa ada kelangsungan dari satu brand atau satu layanan itu pasti ada business development-nya. Makanya pasti tiap perusahaan itu ya harusnya ada bagian business development-nya masing-masing. Intinya sih seperti itu. Nah, mungkin kalau buat saya, apa yang saya rasa mungkin bisa share ke teman-teman yang ada di Boss Hire ya, yang ikut mungkin, karena kan kenapa tertarik di Boss Hire? Pasti kan karena ingin bisa mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Ya itu juga sebetulnya bagian dari business development. Bagaimana kita menjual diri kita sendiri untuk bisa mendapatkan posisi-posisi yang kita inginkan. Ya sebetulnya ya kayak mungkin saya kalau refleksi balik ya, waktu saya baru lulus kuliah itu kan ya saya juga mencari kerja, saya punya idealisme yang tinggi, kayaknya di otak tuh penuh banget teori yang udah belajar tuh nggak sabar pengen diaplikasikan ya. Tetapi sebetulnya waktu live kita waktu live kita jalankan itu ya bingung juga sih sebenarnya, prakteknya tuh nggak semudah apa yang kita lakukan ya. Tetapi ya bagaimana kita terus memperbaiki diri, kita terus belajar. Proses business development itu juga meliputi proses belajar dari kita sendiri yang nggak pernah selesai. Sampai hari ini pun ya saya juga ya usia juga udah cukup berumur lah ya. Ya tapi saya juga berupaya untuk bisa tetap bisa belajar. Intinya sih itu. Dan sebetulnya kalau kita pikir itu business development seperti apa, there's no right or wrong. Semua itu kita jalanin saja, dan semua juga dari kita learn by experience, apa yang baik, apa yang betul dan apa yang salah, dan bisa kita kembangin lagi sih. Nah, kalau dibilang antara negara, business development antara negara sama-sama juga business development, cuma mungkin caranya berbeda, dan ini juga pengalaman dari setiap orang. Mungkin itu sedikit sih. Jadi ya kita tiap orang itu punya caranya sendiri, dan mereka nyaman dengan cara-cara itu ya kita jalankan aja. Betul. Karena memang pembelajaran itu harus jadi lifestyle ya Bu. Edukasi itu sebenarnya bukan sebuah tahap kehidupan ya. Betul. Baik. Oke. Nah, kalau tadi Ibu sempat mention something yang menarik ya. Kalau business development ini kan sangat erat hubungannya dengan continuous improvement, continuous entrepreneurship lah. Itu kan soal inovasi dan development yang terus menerus. Nah, pasti kan sebagai seorang business development Bu, di sini teman-teman juga banyak yang selain sedang memilih gitu ya Bu, karirnya kemana, apakah buka bisnis development, tapi juga banyak yang sekarang udah ada di posisi bisnis development ini Bu. Nah, menurut Ibu skill set apa sih Bu yang paling dibutuhkan untuk kita bisa always find development opportunities for the business gitu? Okay. Kalau buat saya mungkin lebih ke prakteknya lah ya. Kalau untuk teori ya mungkin juga udah ya sambil dijalankan ya. Kalau buat saya kunci saya adalah customer. Jadi apapun yang dijalankan atau yang dipikirkan, skill yang utama itu pasti bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari customer. Ya kalau kita mau bisa memenuhi kebutuhan dari customer, kita harus betul-betul mengerti customer kita siapa.
target market kita siapa, intinya di situ. Dan juga kita itu menciptakan satu produk, kita mau menawarkan produk atau layanan, apakah itu memang sudah sesuai dengan customer kita, apakah itu kita solve pain point dari customer, apakah memang mereka betul-betul butuh dengan layanan itu. Nah, intinya sih skill set yang penting ya bagaimana kita, karena untuk satu customer aja itu sebetulnya sangat luas link cakupannya. Jadi dari kita bagaimana kita approach customernya, terus bagaimana kita follow up dengan customernya, bagaimana kita bisa mengetahui pain point-nya apa. Jadi sebetulnya ya skill set yang utama adalah bagaimana untuk bisa memberikan yang terbaik bagi customer. Kalau buat saya itu. Nah, mungkin juga sedikit kalau dari saya pengalaman selama ini kan jalan banyak bisnis gitu ya. Tapi kalau pengalaman dari China, tiap negara mungkin beda, ada ada culture yang beda. Tapi mungkin juga karena bos hire di sini kan banyak kan kliennya juga dari China ya. Nah, mungkin kalau mau ngerti cara pikirnya mereka harus kuat di hitungan. Jadi apapun yang mau kita persiapkan, itu pastiin hitungan kita nggak salah. Karena dengan ngomong angka, mereka tuh baru bisa ngerti. Karena mereka mungkin otaknya otak dagang ya. Jadi betul, Bu. From the blood, Bu. Jadi kalau kita mau ada satu target yang untuk ke orang-orang China, ya mungkin atau entah itu adalah atasan kita, atau teman, atau satu bisnis yang ingin dikembangkan di China, yang penting ada hitungannya aja. Jadi mereka kalau lihat angka, karena kalau kita jelasin, oh market ini, mereka suka ini, mereka apa, buat mereka tuh nggak nyambung gitu. Tapi kalau ngomong angka, itu baru mereka nyambung. Itu betul, betul. Cuan live ya, Bu ya? Betul. Sedikit pengalaman pribadi. Menarik, Bu. Kalau kita ngomongin, tadi kan mungkin kita harus benar-benar tahu segmentasi market kita itu di mana, target market kita itu demografiknya mungkin seperti apa gitu ya yang kita mau arahkan. Nah, kalau Ibu misalnya Bu, kalau dari pengalaman Ibu ketika pertama kali mendapat arahan gitu ya, secara nggak langsung mendapat amanah pastinya untuk mengembangkan CAI ini di Indonesia, PT CAI, dan itu kan agak tugas yang cukup berat juga gitu Bu ya. Pertama kali gitu ketika masuk Indonesia CAI ini proses, kan ada proses market research ya Bu pastinya. Nah itu seperti apa kalau Bu Loretta untuk prakteknya Bu? Kira-kira aja Bu ya, mungkin negara mungkin nggak bisa di-share semua. Ya, nggak apa-apa. Market research ya sebetulnya kalau dari sisi CAI mungkin juga mereka punya pengalaman sendiri. Jadi mungkin sebelum saya juga udah ada tim yang jalan. Ya, tetapi akhirnya ya mungkin nggak terlalu jalan. Ya sebenarnya mereka, kalau dari China sendiri mereka juga masih menebak. Cuman kan akhirnya ya mereka menggunakan strategi untuk pakai tenaga lokal. Nah, tenaga lokal berarti kan karena kita yang sudah ada sudah lebih mengenal pasar lah yang di sini. Dan kalau kita cara market research, sebetulnya kalau mau yang benar-benar qualified atau apa di Indonesia sih banyak banget sih lembaga-lembaga yang ngerjain seperti itu. Ya, tetapi intinya sih sebetulnya ya kalau entrepreneurship salah satunya kan insting. Kira-kira yang mana yang bisa membangun. Cuman apapun itu ya kita researchnya jangan cuman asal di permukaan aja sih. Ya, ini juga sebenarnya kalau kita di waktu kuliah itu banyak juga teori-teorinya bagaimana kita bisa lakukan market research seperti itu. Tapi yang mungkin lebih simple yang bisa kita lakukan itu sebetulnya lebih hands on aja sih. Lebih bisa banyak komunikasi, banyak ngobrol dengan target market, dan dari sana kita akan mendapatkan insight yang lebih banyak. Kalau simpelnya sih seperti itu. Kalau kita mau know our customer ya pasti kita juga harus banyak ngobrol, banyak approach dan pendekatan dengan mereka. Oke, I see. Jadi memang bener sih Bu. Kadang-kadang kita harus kombinasi juga antara
teorinya, market research yang seperti apa dengan insting juga ya, dan insting itu kayaknya memang bertambah seiring pengalaman juga ya Bu ya pasti. Iya, betul. Dan jangan lupa hitungannya harus masuk. Oh iya benar. Semua harus ada hitungannya Bu ya. Jadi market research contohnya target market ada 1 juta orang. Nah, berapa persen yang kita ambil untuk kita target. Dan persentasi itu kenapa kita pilih 10%, kenapa kita pilih 20%, itu pun harus ada justifikasinya gitu. Jadi bukan cuma asal ngecap. Gitu aja sih. Oke. Sip. Nah, next question Bu. Pastinya seorang BD itu kan benar-benar menjadi salah satu function yang penting dan krusial dan strategis. Pastinya kan erat juga kaitannya dengan bertemu dengan banyak orang nih Bu ya. Untuk berhubungan dengan banyak orang. Dan di dalam kehidupan profesional, kalau personal mungkin gampang lah, kita kan ketemu orang baru, temenan kayak biasa. Cuma kan di dunia profesional membangun relasinya mungkin mudah, tapi mempertahankannya kan jauh lebih sulit gitu. Nah, kalau menurut Ibu dalam konteks bisnis, gimana caranya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan juga mempertahankan hubungan baik tersebut? Kayak in practical tuh gimana sih Ibu cara maintain hubungan baik itu tuh? Mungkin ada sedikit perbedaan karena era sekarang kan era digital ya, era mindset dan cara konsep bisnis tradisional itu sudah beranjak, sudah berubah. Nah, jadi konsep bisnis itu bukan lagi seperti zaman sebelumnya, ya itu ada transaksi aja, jual beli atau apa. Tapi sekarang konsep bisnis itu sesuai buku dari idola besar saya, Prof. Renald Kasali, di buku Disruption, itu adalah konsep bisnis berkolaborasi. Nah, ini juga bisa dilihat di YouTube-nya Prof. Renald yang paling baru itu tentang ledakan kolaborasi. Nah, itu sangat menarik sih. Jadi sebetulnya kalau kita pikir kita itu berhubungan dengan orang, itu belum tentu harus ada udang di balik batu. Jadi hubungan itu kita bina. Jadi dari awal ya kita tuh nggak perlu pelit ilmu, kita nggak perlu pelit koneksi, kita nggak perlu pelit relasi ya. Jadi kalau memang ada temen dia ada kebutuhan, kenal nggak sama ini, atau mungkin juga yang mungkin kompetitor kita tuh punya produknya, tetapi ya kita tuh nggak pelit gitu, nggak apa-apa yang ini. Tetapi kan dari sana mereka itu bisa gain trust. Dan hari ini orangnya belum tentu jadi partner kita, tapi kita kan nggak tahu ke depannya, karena kita sudah ada hubungan yang baik, kita tidak pelit, kita tidak ya namanya semua ini bisa kita kolaborasikan, ya kenapa tidak gitu. Jadi mungkin ke depannya dia akan jadi partner kita. Intinya sih ke sana sih. Ya ini kan kita mengikuti mindset yang mulai berubah ya dengan kondisi yang ada sekarang. Benar. Kolaborasi sih Bu, kuncinya kayak di situ ya. Sebenarnya. Nah, nanggepin dikit dari pernyataan Ibu barusan. Saya juga pernah baca sebuah quote yang menarik tentang networking ya Bu, dan making connection. Di artikel tersebut tulisannya intinya adalah membangun koneksi itu harus dimulai dengan memberi. Nah, baru setelah, jadi bukan cuma sekedar kita kenalan, cari tahu orang tersebut punya apa dan kita gali dan kita exploit dalam tanda kutip gitu. Nah, pandangan Ibu gimana Bu tentang kata-kata tadi? Networking is about giving first. Setuju banget. Pandangan sih. Ibu seperti apa Bu? Kalau saya sih setuju banget. Jadi nggak semua itu harus ada sesuatunya. Saya kenalan sama orang baru itu belum tentu karena saya ingin dapat sesuatu dari orangnya gitu. Tapi kita kan jaga, kita relate aja sih dengan ini, kita juga bisa ya mungkin
bukan orang yang kita kenal langsung yang akan membantu kita di hari ini. Tetapi mungkin juga orang itu mengenalkan orang yang lain yang bisa memperkenalkan kita. Jadi ya sebenarnya ini bukan di aspek bisnis sih, tetapi di aspek dari kehidupan kita sendiri juga. Sebenarnya hal ini ya yang karena kadang-kadang lifestyle yang atau keadaan kondisi kita yang membuat kita nggak pikir panjang. Oh, I don't want to waste my time gitu ya. Saya cuma mau ketemu orang yang ada hubungannya aja. Kadang-kadang tuh pikirnya seperti itu. Ya, tetapi sebetulnya ada tambah satu teman itu akan jauh lebih berarti daripada tambah satu musuh. Mungkin ya pikirnya seperti itu aja. Benar. Kalau buat ibu sendiri, ibu pernah gak bu ada pengalaman mungkin dari luar terlihat kalau ketemu orang ini atau membangun atau enggak meeting lah bu ya paling jelas gitu ya, meeting dengan orang ini atau dengan company ini sepertinya tidak terlihat penting gitu, tapi dengan mindset ibu yang ibu barusan katakan, ibu lakukan meeting tersebut atau apapun itu bentuknya bu ya, dan akhirnya oh ternyata bisa ada kolaborasi di sana bu. Buat saya sih setiap hari, setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi mungkin kita meeting dengan orang hari ini, kita tidak ada hasil, nggak ada kerjasama dengan orang ini. Tetapi dengan meeting ini saya mendapatkan teman, saya mendapatkan relasi yang baru, dan mungkin juga ada opportunity yang ada di depan. Dan juga mungkin saya belajar, oh ternyata kalau ketemu orang yang tipenya seperti ini, saya tuh salah tadi cara ngomong saya. Jadi sebetulnya semua itu something to learn, semua itu adalah pengalaman buat saya. Jadi jangan sampai kita itu membuat diri sendiri terbeban oleh meeting tapi nggak ada hasil, meeting tapi kok gini. Tapi ya sebetulnya semua ini adalah proses yang membuat siapa kita hari ini. Benar juga bu ya. Itu ibu kayak lagi ngomongin saya bu. Saya juga setiap hari meeting tuh kalau hasilnya belum terlalu kelihatan, saya kayak jadi beban, kayak being too hard to myself juga sih kayak. Tapi mungkin emang benar ya, pada itu sebuah proses yang kecil pada akhirnya akan berbuah sesuatu bu ya. Betul, dan ini satu proses di mana hari ini, oh ternyata dengan ketemu orang seperti ini, saya nggak bisa caranya ini. Tapi itu kan jadi proses kita belajar. Jadi lain kali kita temu orang yang mirip-mirip, kita udah tahu ngomongnya harus masuk kemana. Pasti kita juga putar otak. Oh caranya begini gitu. Jadi ya tidak ada yang sia-sia lah intinya. Betul. Oke, nah selanjutnya Bu, lanjut lebih dalam dari pertanyaan sebelumnya. Tentunya di posisi yang sekarang Ibu harus ketemu banyak orang, ada meeting, pertemuan atau apapun itu ya, atau mungkin istilahnya kalau di government kan audiensi dengan beberapa pejabat pemerintahan gitu atau Indonesia. Nah apalagi PT CHAI ini ya, China Asian Harbor ini kan benar-benar implikasi dari hubungan baik antara Indonesia dan China nih Bu. Dua kepentingan dua negara besar yang masing-masing punya kepentingan sendiri. Dan tentunya orang-orangnya juga punya kepentingan masing-masing nih yang membela kepentingan negaranya. Nah, kalau dari Ibu, bagaimana sih cara Ibu untuk memilih kepentingan pihak mana yang untuk diprioritaskan? Karena pasti kan banyak situasi yang Ibu harus hati-hati nih, harus menjaga kepentingan Indonesia, kepentingan China, kepentingan pribadi, dan kepentingan banyak orang. Kalau dari Ibu, gimana caranya memprioritaskan kepentingan mana sih harus dipilih dulu gitu? Utama ya pasti kita harus selalu ingat dengan tujuan kita. Tujuan kita ada di mana, terus values kita itu apa. Ya budaya kita kan pasti budayanya beda dengan orang China. Jadi di sini pun ya apalagi saya juga karena di perusahaan, apalagi BUMN China itu sangat, birokrasinya tinggi dan cara kerjanya tuh panjang. Semua rekrutmen mungkin bos hire juga tahu, rekrut satu orang bisa 3, 4, 5, 6 bulan ya. Ya, tapi itu adalah satu proses ya. Jadi sebetulnya bagaimana ya, kita jangan lupa dengan tujuan kita sendiri aja sebetulnya. Dan balik lagi, kita kalau
bisa ingin berhasil, kita kan harus know our customer. Tetapi bukan hanya customer aja, tetapi kita juga harus mengerti dengan China itu mereka tuh seperti apa. Jadi ya saling ada toleransi, saling mengerti budaya mereka seperti apa. Ya kita mengikuti, tetapi kita tidak kehilangan jati diri kita. Jadi kadang memang ya ini juga by experience aja. Jadi ternyata sama mereka tuh kita nggak boleh ngomongnya terlalu merendahkan diri. Contoh ya, contoh aja, bukan nggak berarti semua tuh begitu. Malah kalau kita tegas, baru kita diladenin. Jadi saya mau ini selesai. Karena kalau kita kan mungkin agak sungkan ya, orang Indonesia kan banyak sungkannya. Kalau ngomong apa, oh minta tolong dong, atau maafan, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau di China, kalau kita seperti itu, kita diinjak-injak. mungkin gitu istilahnya gitu ya. Nah, kalau untuk prioritas ya, intinya ya kita harus pikirin tujuan kita dulu. Nah, untuk prioritas bagaimana? Kalau asal tujuan kita adalah A gitu, pasti kita bisa susun yang mana duluan yang bisa kita utamakan. Mungkin lebih ke sana sih, kita checklist. Kalau buat saya ya saya suka checklist aja sih, apa yang harus saya buat, target untuk ke China tuh apa, target Indonesia apa gitu. Jadi saya juga selalu clear arahnya, nggak oh nanti bentar-bentar gara-gara bos minta ini ya saya larinya ke situ, tapi pekerja Indonesia jadi terbengkalai ya, hal-hal seperti itu sih. Tapi ada checklist, jadi saya juga ada target sendiri apa yang saya harus selesaikan. Betul. Skala prioritas juga lah Bu ya, mungkin sebenarnya. Betul. Oke. Next Bu, salah satu function besar dari business development skill ini kan adalah untuk handling partnership, strategic partnership. Nah, kalau selama ini Bu, selama pengalaman Ibu, pastikan sebagai sebuah BUMN di Indonesia butuh berpartner dengan berbagai macam institusi. Government Indonesia of course pasti, company lain juga pasti, mungkin atau secara company non-Chinese dan non-Indonesia juga. Nah, biasanya kalau ngomongin soal strategic partnership Bu, ketika sedang ada, mungkin dari awal boleh sih Bu, kayak proses penentuan kira-kira siapa yang harus kita ajak kerjasama ya. Itu framework berpikirnya seperti apa Bu? Proses Ibu menentukan dari awal siapa yang mau diajak kerjasama sampai akhirnya oke, kita setuju kerjasama dengan ini, lalu nextnya berusaha untuk bisa make it happen gitu, make the deal happens. Sebetulnya nggak ada kunci yang tertentu sih, nggak ada ini cara tertentu, tetapi semua itu kan by proses. Kadang-kadang kita udah pikir nih, wah saya kayaknya kalau kerja sama A pasti akan berhasil, saya kalau sama B ya belum tentu, tapi kemungkinan dalam pelaksanaannya nggak begitu gitu dia. Mungkin semua itu by proses. Balik lagi kita harus benar-benar mengerti customer kita, stakeholder kita siapa, baru kita bisa menyesuaikan apakah ya kita jangan terburu-buru aja sih sebetulnya kalau langsung menentukan oh saya partnershipnya sama ini. Tapi mungkin inti utama dari bagaimana kita bisa pilih partner yang baik adalah partner yang bisa diajak komunikasi. Mungkin ini dari personal experience ya. Karena kalau partner yang kita mau telepon, kita WA nggak pernah bales, kita telepon nggak pernah diangkat, ya itu kita jangan bayangin itu akan jadi partner kita jangka panjang. Kalau strategic partnership kan artinya kita akan bekerja sama untuk jangka panjang. Nah, tetapi kalau hal-hal yang simple seperti itu aja nggak dilakuin, ya jangan berharap. Itu aja sih. Mungkin kalau dari saya praktisnya mungkin seperti itu. Ya tentu kalau dari China mereka pasti ada ketentuan, oh partnernya itu nggak boleh yang kategorinya apa gitu ya, tapi ya belum tentu sama sih gitu ya. kriteria seperti itu pas waktu kita jalankan itu juga belum tentu sesuai. Mungkin itu, tapi ya tidak ada yang instan lah, semua pun harus ada pembahasan panjang. Nah, komunikasi pun juga
dari balik lagi ke pengalaman itu harus di backup. Kalau dari kita itu kita harus betul-betul siapin backupnya. Jadi misalkan hari ini kita sudah selesai bagaimana menjalankan komunikasi yang baik. Mungkin hari ini kita meeting sudah selesai, kita harus follow up dengan apa? Ya, minutes of meeting. Jadi hasil rapatnya sudah memutuskan apa. Itu sebetulnya adalah cara kita komunikasi. Kita support, oh hari ini ternyata ada ini dan kita tahu kelanjutannya akan seperti apa. Kalau sampai hal-hal yang simpel seperti itu, WA nggak dibaca, telepon nggak diangkat, minutes of meeting nggak ditanggepin, atau apa ya, berarti itu bukan partner yang baik. Mungkin itu. Simpelnya ya buat saya sih. Nah mungkin lebih dalam lagi nih Bu, pernah nggak Bu mungkin di dalam sebuah situasi yang ini calon partner ini sebenarnya Ibu tahu penting atau mungkin pihak dari China merasa ini penting, tapi ternyata kondisinya mereka tidak responsif ke Bu Loretta gitu. Kalau pernah, ini pasti juga teman-teman sering merasakan ya, kayak kita punya target company yang kita mau ajak kerjasama dan kita tahu ini akan sama-sama mutual untuk kita berdua. Tapi karena kita baru, mungkin ya Bu ya, karena kita baru, jadi mereka juga belum tahu tentang kita dan belum acknowledge kita siapa. Jadi agak sulit untuk mereka respon kita dengan baik. Nah kalau pernah dalam situasi seperti itu, kalau Bu Loretta sendiri, kayak seperti apa Bu untuk menanggulangi dan overcome challenge tersebut? Sering banget sih kalau di kalau di CHAI itu karena mereka statusnya BUMN, mereka pasti ekspektasinya di Indonesia harus dengan BUMN juga minimal, atau dengan pemerintahan, atau dengan enterprise yang cukup besar. Nah tetapi challenge-nya ya kita yang di lapangan kan belum tentu sama, nggak begitu mudah lah, apalagi mungkin masuk ke pemerintahan itu kan ada skill-nya sendiri lagi. Nah, tetapi buat saya, ya saya punya kebiasaan untuk bisa komunikasi. Jadi walaupun ya Mandarin saya juga pas-pasan, tetapi setiap pekerjaan yang saya lakukan, saya pasti ada reportnya. Jadi semua itu saya backup dengan report, karena kan kita adalah mata telinganya mereka di sini. Dan mereka tuh sebetulnya juga nggak terlalu mengerti dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kita di sini tuh nggak bisa mau ketemu pejabat tuh nggak bisa main ketok pintu langsung masuk, ya intinya kayak seperti itu gitu ya. Nah tetapi dengan saya rajin komunikasikan hampir tiap hari, pokoknya saya kalau ada ketemu orang hasilnya pasti saya report. Dengan kayak gitu sebetulnya dari atasan mereka tuh tahu saya tuh bukannya main-main atau saya tuh nggak ngerjain apa-apa, tapi dari situ dia tahu pola pikir saya dan apa yang udah saya lakukan. Malahan karena mungkin kalau di contohnya ya masuk ke field telco, telekomunikasi. Nah karena CHAI kan memang backgroundnya dari telco, dari China Unicom, jadi mereka punya ekspektasi kalau di Indonesia juga harus di telco. Nah tapi saya sendiri pribadi kan nggak pernah di telco, jadi setelah saya meeting, saya cuma sampaikan, dari saya hari ini ketemu divisi apa, posisinya apa, dan mereka pandangannya sekian. Nah, atasan saya yang pengalaman di telkonya panjang, dia langsung bisa mengerti, dia maunya begini. Jadi dia langsung bisa kasih saya feedback, jadi supaya saya bisa balik lagi follow up ke customer-nya. Ya kita jadi jembatan, intinya sih sebagai jembatannya aja, tapi jembatan yang jangan putus di tengah. Jadi ya harus berkelanjutan. Dan itu paling, dengan kita rajin komunikasikan, kita juga nggak sih yang bisa kita dapat dari sana. Mungkin seperti itu. Oke. Ngomongin soal komunikasi dengan pihak eksternal, Bu. Itu kan butuh sesuatu yang berkelanjutan juga. Dan banyak dari teman-teman sharing ke saya sebelum acara ini yang dalam ranah yang sama Bu ya, Bidi, itu seberapa sering sih kita harus follow up ke klien atau ke calon partner atau ke rekan bisnis gitu, menjaga supaya tidak annoying tapi nggak lepas gitu. Betul. Sebenarnya kita ada triknya juga kalau dari karena ini kita belajar ya dari pelajaran dari saya sendiri. Setelah meeting itu pasti harus kita langsung follow up. Tapi follow up-nya bukan dalam arti gimana keputusannya apa. Itu benar-benar nembak.
dan itu nggak sopan. Oke. Nah, jadi Oke. Menarik. setelah meeting kita pasti balik, oh terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Saya sangat senang ada ini. Saya mungkin juga bisa saya akan lanjutkan dengan minutes of meeting yang untuk hari ini saya kirimkan lewat email. Jadi itu cara halus aja sih gitu dari kita. Tetapi dengan kayak gitu kita udah follow up sebetulnya. Nah, itu kan nanti tanggapan mereka seperti apa itu udah ada. Ya, ini adalah trik-trik dari ilmu komunikasi. Kalau dibilang sulit apa ya balik lagi cara halusnya aja, caranya tuh gimana. Sebenarnya poinnya aku setuju sih Bu. Kita jangan langsung minta hasil lah sebenarnya. Harus berproses kan. Kalau orang kita ini kan nggak, ya emang banyak sungkan lah sebenarnya orang Indonesia kan. Jadi kalau ditembak langsung jadi nggak sopan memang ya. Okay. Tapi walaupun gitu juga di Indonesia sering banget sih kadang-kadang orang tuh nggak lupa dengan sopan santunnya. Walaupun ya kalau kita mau telepon ya paling kita izin dulu, maaf boleh saya telepon nggak mungkin, atau juga kalau tahu nih orangnya sibuk ya saya juga WA-nya tuh bukan yang iseng-iseng gitu lah. Kadang-kadang saya terima WA itu cuman di share yang nggak relevan gitu, kayaknya aduh ini orang annoying gitu ya, kita sendiri aja berasa kan terima message kayak gitu buat apa sih gitu ya kita juga jangan lakukan hal yang sama. Benar. Oke Bu, mungkin masih seputar komunikasi eksternal ya dengan pihak-pihak lain. Teman-teman yang mau terjun ke dunia sales, mau terjun ke dunia business development yang erat hubungan dengan orang lain, pasti juga cukup aware, terutama mungkin yang di dalam ya, peran entertainment nih, Bu. Entertainment. Kalau ini menarik ya, karena ini menurutku apalagi di Indonesia part of the culture, dan menurutku di mana-mana sih di seluruh dunia ya. Cuman memang model entertainment nih Bu yang berbeda-beda pastinya. Kalau menurut Bu Loretta, tips and trick aja deh, kalau kita bahas terlalu detail agak bahaya Bu ya, seperti tips and trick. Tips and trick untuk melakukan entertainment ini dengan baik dan wajar dan efektif lah gitu Bu. Nggak dalam tanda kutip buang-buang uang gitu. Sebenarnya ya setiap orang cara mereka pasti beda-beda. Ada yang langsung nembak dapat gitu ya, ada yang langsung harus cara halus dulu atau apa ya, tapi ini mungkin sesuai kenyamanan masing-masing sih. Cuma kalau buat saya ya saya tiap kali mau ketemu orang saya nggak mungkin tangan kosong, jadi saya bawa sesuatu. Itu belum tentu harus sesuatu yang mahal. Kalau yang simple ya makanan atau kue atau apa. Sebetulnya dengan kita memberi itu kan ya berarti kita menghargai tamu kita yang kita datengin. Jadi dan dia juga nggak berasa oh datang tuh cuma karena ada maunya. Tapi kita datang pun ya kita ramah tamah. Kita kekuatan kita di Indonesia kan di situ ramah tamah. Jadi kita pun tahu tata krama sopan santunnya ya. Kita kalau mendatangi orang ya jangan intinya sih membawa sesuatu lah gitu. Jadi ini juga satu pikiran di mana kita datang itu mau membawa sesuatu yang baik untuk mereka, bukannya kita datang mau meminta sesuatu balik dari mereka. Mungkin ini aja sih kalau buat saya. Kalau misalkan entertainment ya kadang-kadang makan apa ya itu nggak bisa dielakin sih. Tapi sebetulnya minum ya Bu. Ya kalau budaya orang China kalau mau hasil di satu bisnis itu harus diajak minum. Jadi betul. mabok bersama pasti akan jadi tuh deal gitu bisnisnya ya. Ya tetapi kan kalau kita di Indonesia kan nggak bisa diajak mabuk-mabuk tuh dan kita juga nggak bisa seperti itu. Tetapi dengan kita bisa makan bersama itu sebetulnya ya kita juga sendiri butuh makan kan. Ya cuman mungkin lebih mahal dikit karena kita nambah biaya untuk orang lain. Tetapi sebetulnya ini kalau dari agama Islam saya sih nggak terlalu tahu ininya ya konteksnya ya. Dengan kita memberi makan kepada satu mulut yang lebih, contohnya ya pokoknya kira-kira seperti itulah ya. Itu berarti kita ada pahalanya sendiri
kita bisa Benar. memberi sesuatu. Ya jadi jangan dihitungin kalau masalah uang itu. Wah ya kita hitung kantong juga sih, betul. Ya tetapi ya kita jangan perhitungan di hal situ. Tapi dengan kita bisa memberi makan, kita juga bisa ngobrol. Dan orang tuh cenderung akan lebih rileks sewaktu dia tuh lagi makan. Kalau dia ada di kantor, contoh lah ya, kalau dia ada di kantor pasti dia punya satu aura yang lebih formal di kantor. Belum tentu dia lepas. Dia bisa memberikan pandangan pemikiran dia, atau mungkin pikiran dia tuh fokus sama, oh habis ini saya ada tamu siapa, saya harus ada dokumen yang harus ditandatangan apa. Fokusnya itu di pekerjaan. Tetapi kalau lagi kita makan, sebetulnya di dining table sendiri kita tuh bisa banyak belajar dari orang yang kita ajak makan. Kita lihat dari cara dia makan, kita lihat dari apa yang dia suka. Oh, ternyata dia suka makan ikan ya. Oh, next time kita udah tahu, makan ikan yang enak. Jadi, ya balik lagi, knowing your customer itu ya kita harus bina relasi seperti itu. Kadang-kadang entertainment yang seperti itu ya, itu memang nggak bisa dielak lagi sih. Itu satu proses aja. Betul. Betul. Dan ada satu artikel juga Bu yang saya pernah belajar, pernah baca. Ketika kita melakukan bisnis deal atau sedang negosiasi, ajak lawan klien kita, lawan bicara kita tuh untuk makan es krim Bu. Karena itu kayak, iya kan, trigger perasaan bahagia gitu kalau makan manis ya. Itu juga menarik juga sebetulnya. Oh, kalau itu saya belum pernah dengar. Tapi kalau makan es krim ya enak juga. Iya, benar. Makanya saya baru sadar nih, kayaknya belakangan di kantor saya di kulkas banyak es krim, mungkin karena ini Bu. Supaya happy semua ketika ada negosiasi apapun juga bisa lancar. Oke. Endorfinnya tinggi ya. Iya, benar. Endorfin benar. Sorry. Jadi itu trigger hormon endorfin kita Bu katanya. Ini mungkin sebuah trik kecil juga ya, kalau entertainment maksudnya sebenarnya nggak harus selalu yang berbau dunia malam, tapi juga bisa makan dan es krim juga gitu. Betul. Oke. Sebelum kita lanjut, aku juga mau nyapa teman-teman, selamat datang yang baru masuk. Kita sekarang sedang bersama dengan Ibu Loretta Tamrin as a Overseas Business Development Director dari PT Cai Indonesia, teman-teman. Dan buat teman-teman yang tadi nggak ikutin dari awal, kita lagi bahas tentang business development, dan di dalam business development tuh ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, dari sisi sales, partnership, atau dari BD itu sendiri. Dan buat teman-teman juga yang mau bertanya nih, langsung aja tanya di komen atau di kolom question ya teman-teman, di kanan bawah ada, atau di kanan kiri, di bawah lah pokoknya ya, ada kolom question, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab nih dengan Bu Loretta. Oke, balik lagi Bu Loretta, kita ke next question nih Bu. Negosiasi. Nah, ini lebih lanjut lagi. Ketika melakukan negosiasi, kita kan butuh yang pasti kan. Nah, ini sebenarnya negosiasi kan ada macam-macam Bu ya. Ada yang memang yang ideal kan memang win-win solution untuk dua pihak. Tapi kadang kita di posisi yang justru harus menang, atau kadang kita justru ada di posisi yang mungkin harus kalah gitu Bu. Nah, kalau dari Ibu, tips buat teman-teman untuk bisa handal bernegosiasi itu seperti apa, dan mungkin mulainya dari mana Bu belajarnya? Ya, kalau saya sih secara teori udah lupa semua ya, teori yang belajar waktu kuliah. Cuman dari praktikal, sebetulnya sebelum saya ketemu satu klien, saya tahu hari ini saya mau nego apa, itu saya pasti udah persiapan dulu di rumah atau di kantor. Saya udah catat yang saya target saya itu apa aja. Jadi sewaktu nyampe di sana pun, kalau misalkan backfire, nggak setuju nih, dia maunya gini. Ya kalau kita belum berani untuk agree atau disagree, ya kita tarik, tapi cara halus gitu ya. Mungkin kalau ini mungkin saya diskusin lagi dengan atasan atau apa gitu ya. Nah, tetapi
dengan kita sudah prepare list kita maunya capai apa-apa, ya kita juga pasti harus pikirin pros and cons-nya. Kalau misalkan ini diomongnya begini, saya juga udah siap, saya harus apa ya. Intinya sih pengen harus bisa ngerti dulu konteksnya, customer-nya maunya apa, dan ya sebaiknya kita mulai dengan yang baik-baiknya dulu, positifnya dulu, bikin customer-nya happy dulu, baru habis itu kita kasih syarat-syarat kita gitu. Ya itu sedikit. Benar-benar. Jangan belum apa-apa kita udah nuntut dulu. Iya, benar-benar. Dan kalau banyak ahli negosiasi kan bilang sebenarnya poin-poin yang bisa kita kasih itu kan sebenarnya kayak peluru ya, Bu. Peluru-peluru yang bisa kita tembakan gitu sebagai senjata kita. Nah, dan banyak yang bilang jangan langsung keluarin penawaran atau apa ya, kayak penawaran terbaik lah gitu di awal. Itu gimana menurut Bu Loretta? Ini tergantung customer sih. Ada yang memang suka dapat customer yang suka nawar ya, ya mending kita siap-siap dulu, naikin dulu harganya atau apa. Ya tetapi kalau memang sincere, dia tahu memang kita dari awal tuh sincere. Ya itu saya mungkin juga langsung saya ngomong di awal. Saya di sini saya nggak ikut campur misalkan harga dia mau misalkan mau resell, mau jual lagi atau apa. Tetapi dari kita best price atau apa udah seperti ini. Jadi ya ini juga kita sambil lihat sih, ya nggak mungkin kita dengan terpatok dengan apa yang udah kita prepare. Tapi kita juga sambil lihat reaksi dia terima atau enggak. Kalau kelihatannya dia udah nggak gerak-gerik body language lah ya, mungkin dia nggak senang atau apa, ya kita berhenti dulu, jangan dipaksa. Mungkin. Oke. Sedikit Bu, sebenarnya menarik untuk dibahaskan adalah tentang body language, dan ini sebenarnya kan cukup kompleks ya Bu, body language, dan aku yakin teman-teman yang sekarang lagi nonton juga pengen banget belajar tentang body language nih. Kalau Bu Loretta sebenarnya menaruh interest gak sih Bu ke body language ini, dan mungkin gimana gitu cara belajarnya gitu? Halo, agak lag ya Bu? Iya, agak nge-lag. Agak terputus ya. Oh iya, tadi aku lagi ngomong. Bentar. Halo Bu, udah masuk lagi? Putus. Oh iya. Oke. Sekarang udah better Bu? Mungkin ke body language lah yang saya tangkep. Iya. Kedengeran saya ngomong. Oke. Sip. Body language sebetulnya kalau ada kelasnya sih saya pengen belajar sih. Karena selama ini memang belum pernah ngikut body language. Tetapi memang kalau ini dari experience aja. Jadi ya seperti yang saya awal ada bilang, kita kalau ketemu orang atau meeting tidak berhasil kan tidak ada yang sia-sia. Tetapi dari semua proses itu kita jadi tahu, kita belajar lihat dari reaksi orang, ekspresi orang, itu sangat penting. Jadi kita juga harus selalu peka. Ya, knowing your customer masuk, kita tuh harus peka dengan kondisi. Dengan kalau misalkan dia duduknya udah santai banget, udah kayaknya udah loyo banget, ya berarti udah waktunya kita harus berhenti, kita jangan paksa lagi. Jadi itu sangat penting. Dan eye contact, kalau memang dari awal dia nggak ada eye contact, caranya gimana supaya dia tuh pay attention. Jadi itu kayak ada trik-triknya lagi bagaimana ini. Nah mungkin juga simpelnya saya belajar dari guru dulu. Jadi kalau kita mau bisa connect ya, pertama kali ketemu orang, bagaimana cara kita connect langsung, kan namanya stranger, nggak tahu ya, cara kita bisa mulai mengerti ya kita harus pelajari dulu. Oh dia kayaknya suka, oh bajunya kita lihat lah ya, contohnya bajunya, oh kayaknya dia suka tipenya yang branded, atau oh dia kayaknya suka sama silver ya, kok semuanya hiasannya silver. Nah kita masuk dari hal-hal yang dia suka atau ada persamaan, atau mungkin kita ke rumahnya kita lihat, oh anak, ada foto anaknya, ada mungkin kalau banyak, mungkin di rumahnya tuh banyak petsnya. Kalau pets itu paling gampang karena
itu udah pasti kesayangan. Jadi kalau mau angkat topik Iya. yang kita nyambung, ya kita ngomongin tentang petsnya dulu atau babynya. Dengan kayak gitu, dan kalau kita bisa cari satu persamaan antara kita dan orangnya, gitu. Jadi mungkin dia suka, ya kayak contohnya kita pergi makan bersama, oh dia makan tahu, oh saya juga suka makan tahu. Jadi kita masuk dari persamaan. Dengan dari persamaan baru dia baru bisa ada, dia bisa terima dengan kita, ya kita baru bisa lanjut ngomong lagi. Benar. Memang salah satu kunci seorang komunikator yang berhasil itu bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menilai ya Bu ya, dan bisa tahu something in common antara dia dengan audiens, dengan lawan bicara itu apa ya. Dan itu kan ketika ada persamaan itu artinya ada bonding yang mulai terbangun kan. Betul. Sip. Oke, menarik. Kalau mungkin do and don'ts nih Bu dalam bernegosiasi, ada nggak kalau dari pengalaman Ibu kayaknya yang wajib dilakukan apa, yang wajib nggak boleh dilakukan tuh apa? Jangan nembak. Itu yang penting ya, kita juga tahu tata krama. Mungkin juga kalau itu agak sensitif ya kita juga jangan lewat WA gitu ya. Saya sering ketemu yang menyenangkan itu orang tuh mau negonya lewat WA, itu sangat nggak sopan sebetulnya. Dan juga kita tuh nggak tahu orangnya baca itu marah atau kecewa sama kita atau gimana. Jadi kalau memang itu hal yang penting, ajak ketemu. Jadi kalau mau nego apapun yang penting-penting, ya kita harus face to face gitu, atau minimal call. Karena dengan call kita tahu suara dia, setidaknya dari suara kita udah tahu dia tuh marah atau dia annoyed atau dia happy. Jadi kayak gitu. Jadi, nego itu orang tuh suka ceritanya panjang banget di WA. Kadang-kadang apalagi kalau ya kayak usia saya kan masuk usia yang harus memerlukan kacamata baca tuh. Kalau baca WA panjang kita juga pusing gitu. Jadi itu sebenarnya ya something basic lah. Kalau memang itu penting, call, tapi call juga ngomong dulu, maaf ya saya boleh call nggak gitu, tidak mengganggu waktunya. Benar-benar kita menghargai dan menghormati orangnya. Jadi kalau intinya sih do's and don'ts seperti itu. Setelah kita ketemu, selalu balik lagi harus di follow up. Ada perjanjian atau sesuatu yang tertulis supaya itu remind kita, tapi remind orangnya juga. Ya itu simple. Oke. Mungkin ini nggak spesifik ke BD, tapi aku rasa masih ada kaitannya Bu. Dan pasti kita semua di sini bisa belajar banyak dari Bu Loretta soal ini. Sebagai seorang business development leader, Bu Loretta, apa kunci sukses leadership mungkin secara umum, dan mungkin kalau ada leadership leading di function business development gitu, gimana Bu? Mungkin bukan leadership di business development aja, tapi leadership secara keseluruhan ya. Itu ya kita juga harus menunjukkan sosok kita, kenapa kita itu layak menjadi seorang leader. Pastikan karena kita ada kualifikasinya dan kita memang punya jiwanya untuk kita tuh membawa tim ini itu untuk kebaikan. Nah, jadi juga dalam proses rekrutmen sendiri, ya ini balik lagi karena banyak hubungan sama bos saya nih ya. Yang kita interview apapun ya kita juga cari orang-orang yang mungkin mempunyai ideologi atau hati atau pola kerja yang sama dengan kita. Gitu. Jadi kita punya gambaran sendiri. Oh, kalau saya mau target saya untuk diri itu mungkin adalah ABC. Ya saya juga cari orang otomatis mau yang seperti saya. Budaya kerjanya saya tuh nggak masalah kalau mau lembur tengah malam. Ya contohnya kayak gitu ya. Tapi ya saya juga cari orang yang rela bisa seperti itu. Mungkin leadership itu seperti itu, dan juga setiap orang pasti beda
kita harus menghargai mereka, setiap dari tim kita, dari kemampuan mereka dan dari latar belakang mereka ya. Bukan kita know our customer aja, tapi kita harus know setiap orang sih. Jadi memang setiap aspek baik di business development atau di apa itu kita evolve di dunia yang bukan kita sendiri, tapi di antara semua orang yang ada. Ya, jadi kita bisa mengerti, oh kayaknya ini kita juga ngerti, misalkan ada yang mereka tuh ada keterbatasan. Mereka kalau disuruh nulis itu nggak bisa, bikin laporan tuh nggak bisa. Tapi kalau disuruh berjuang di lapangan, oh pintarnya minta ampun gitu ya. Ya kita ada toleransi, tetapi kita tetap harus kasih batas-batasnya. Oh tolong saya minta ini. Saya tahu dia sibuk di lapangan, tapi saya tetap harus ada ABC. Ya for me, asal work is done. Caranya tiap orang beda, nggak mungkin sama saya gitu. Tapi saya maunya apa yang dilakukan tuh berhasil, dan juga balik lagi kita harus mempunyai tujuan visi misi yang sama. Tuh, jadi saya kalau mau pilih orang under my team juga saya maunya pilih orang yang mempunyai visi misi yang sama atau budaya kerja yang sama. Jadi saya juga nggak capek. Benar, sip, betul. Itu yang paling penting Bu ya, sebenarnya memilih orang yang sevisi dan semisi sih sama kita, karena skill aja nggak menjamin ya Bu sebenarnya. Jadi mungkin trik kalau mau cari kerja ya kita harus tahu dulu yang interview kita siapa. Iya, benar. Oh kayaknya yang interview saya dulu pernah kerja di mana, perusahaan besar apa, ya kita cari tahu, oh perusahaan dia tuh dia bidangnya keahliannya apa. Jadi kita ngomong balik lagi, bukannya ke siapapun ya, kita harus ada persamaan diri dulu baru bisa nyambung dengan siapapun itu. Gitu. Jadi entah itu ada customer atau atasan atau apa ya, kita cari persamaan kita dulu. Ya benar, something in common yang bisa jadi ini ya Bu ya, jadi ya itu mengikat dan mempererat hubungan juga ya. Ya saya pernah juga interview orang, oh kenapa tarik masuk ke Chai gitu, ini banyak yang konyol. Ada yang bilang nggak tahu juga sih, tapi kayaknya saya dikenalin headhunter. Jadi kayaknya sih bagus ya. Jadi ya konyol-konyol seperti itulah gitu. Iya, benar macam-macam. Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan nih Bu Loretta, juga untuk Bu Loretta. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih mau nanya, kita masih ada kesempatan untuk bertanya, boleh di question box ya, teman-teman boleh tulis di question box, ada di bawah. Kalau di komen boleh, cuma takut ketenggelam nih teman-teman. Nah, mungkin aku akan coba bacain pertanyaan yang di komen dulu Bu, komen box dulu nih untuk Bu Loretta. Dari Olivia Ching 2 nih. Ci, mau nanya, kalau ketemu customer yang harus ditembak gimana? Karena kalau nggak, decision-nya nanti lama gitu. Ya balik lagi, ada yang nyaman langsung tembak, tapi ada yang enggak. Cuma kalau memang kita siap-siap tembak, kita harus siapin 1000 alasan kita kenapa kita tembak. Karena memang kadang ada yang memang mesti ditembak gitu. Tapi ya perang itu ya kita udah keluarin peluru kita, terus backupnya apa? Kenapa harus ditembak? Karena kita kalau nggak bikin keputusan lagi nanti apa gitu. Jadi ya reasons-nya itu harus siap-siap aja. Jadi jangan udah tembak kabur. Nggak ada alasannya itu ya. Itu kita jadi benar-benar bunuh diri. Iya betul. Oke. Sip. Jadi emang kuncinya ya orang pasti beda. Jadi kita harus lihat juga mereka nyamannya apa. Kalau memang dia harus ditembak ya udah kita tembak. Tapi kalau memang nggak bisa ya kita harus lihat. Makanya balik, know your customer well. Nah, know your customer well, itu kuncinya Bu ya. Memang mungkin benar ya Bu, case by case juga ya cara penanganannya ya. Oke. Next, aku coba bacain dari question box. Nah ini menarik juga nih Bu. Mungkin nyambung dari pertanyaan yang lain juga. Ini ada pertanyaan dari Mawing Chen.
Aku juga sambil mau bacain pertanyaan dari Sinta 1244. Nah, ini agak nyambung nih, Bu. Uh, Ngomongin soal orang yang extrovert dan introvert. Nah, mungkin apakah ini dari Sinta dulu ya. Apakah BD itu hanya untuk orang yang extrovert gitu, Bu? Atau memang sebenarnya ya orang introvert juga bisa jadi seorang BD yang handal gitu, Bu? Balik ini saya karena anak-anak dibawa ke psikolog, jadi dijelasin ekstrovert dan Okay. itu kayak apa. Sebenarnya orang kan berpikiran kalau ekstrovert artinya dia tuh suka happy, dia tuh pinter ngomong, suka bergaul gitu. Tetapi sebetulnya ekstrovert itu adalah bagaimana seorang menenangkan, mencari recharge dia sendiri dari lingkungannya. Jadi kalau misalkan dia adalah ekstrovert, berarti dia itu harus hangout sama teman-teman, ngumpul rame-rame, baru dia ngecas lagi. Dia punya spiritnya gitu ya. Kalau introvert itu bukan berarti dia itu karena dia pendiam, itu dia adalah introvert, bukan seperti itu. Tetapi dia asal dia bisa balik cara menenangkan dirinya itu adalah dengan dia menenangkan diri, dia diam di rumah, nggak keluar apa. Nah, kalau seperti itu, mungkin itu gambaran introvert, extrovert. Tetapi kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya posisi business development itu kan mirip-mirip dengan marketing, dengan sales. Nah, kalau yang seperti itu, ya saya juga sebetulnya kalau dibilang saya adalah introvert. Saya tuh bukan orang tipe yang suruh jualan barang atau apa gitu ya. Nah, tetapi saya lebih melihat semua kalau kita ngomong business development dibanding marketing atau sales, itu nggak selalu harus orang yang jenisnya tuh yang suka ngumpul, suka apa punya skill untuk asal ngobrol gitu ya. Itu belum tentu dia bisa berhasil gitu. Tetapi memang balik lagi sih dengan itu adalah cara nyaman kita aja. Jadi saya nyamannya dengan cara yang low profile. Saya sukanya ketemu, sukanya ajak ngobrol. Tapi ada yang ya mereka kayaknya memang dari penampilannya aja udah kelihatan, oh ini orang jualan banget deh. Suka ini banget lah. Iya. Ya itu sih semua balik lagi. Tiap orang pasti ada caranya masing-masing. Dan itu nggak menentukan karena saya adalah seorang introvert dalam tanda kutip, bukan berarti saya tidak baik, saya tidak jago sales. Mungkin seperti itu. Gitu. Jadi itu kayaknya kita nggak perlu klasifikasi diri sih. Setiap orang pasti bisa. Nggak ada orang yang nggak bisa. Tapi ya semua itu bisa karena apa? Karena proses belajar, proses mengenal ya. Mungkin hal-hal yang di lapangan aja yang sering banyak kita lakukan ya otomatis kita akan lebih mengerti. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik juga, Bu, dari Chan 1503W nih. Bu, budaya kerja orang China dan Indonesia kan beda banget. Orang China kerjanya apa-apa serba cepat, sedangkan orang Indo biasanya lebih ke biar lambat asal selamat. Nah, gimana ya, Bu, cara kita adaptasi diri antar ya ini perbedaan budaya tiap hari kita ikutin. Ya mereka pun kalau tengah malam itu udah biasa, apalagi kayak meeting itu tuh nggak boleh di hari biasa, meeting grup ya, meeting untuk bahas apa, pasti ngambilnya weekend, Sabtu, Minggu, karena mereka nggak mau rugi. Ini meeting itu diambil di hari yang lain ya tetapi kalau mungkin yang di CHAI, yang gabung di CHAI juga sudah paham lah kalau di China itu seperti apa ya. Kita sebetulnya saling toleransi aja sih, nggak ada secret seperti apa lagi. Tetapi memang kalau kita ada keberatan ya kita juga nggak usah ragu untuk ngomong. Kadang-kadang saya ini maaf ya, kadang-kadang mereka juga harus bisa ngertiin kita, bukan berarti kita yang harus ngertiin mereka terus. Toh mereka yang mau ekspansi perusahaan bisnis di luar negeri, ya mereka juga harus menghormati. Nah, tetapi ya kita perannya ya sebagai jembatannya aja. Bagaimana kita harus bisa
ngajarin dikit, tapi dengan Ya, cara yang masih yang baik. Yang balik lagi kita harus bisa komunikasi apapun ya kita juga jelasin di Indonesia tuh nggak ada kebiasaan ini, tapi kita bisa gini. Jadi kita jangan komplain. Tapi kalau misalkan kita komplain pun pasti harus ada solusinya, gitu. Harus ada ya, jangan cuma ngomongin masalahnya apa, tetapi oh saya anggap atau saya berpikir kayaknya lebih baik seperti ini. Nah, kalau itu mereka bisa terima kok. Selama ini sih saya ya, lihat sih seperti itu. Walaupun capek, betul. karena kita kan harus jelasin kenapa. Ya, tetapi ya itu Benar-benar. proses. Oke, siap. Next Bu, ada pertanyaan menarik dari Dean Juventius nih Bu. Seiring perkembangan teknologi, seiring perkembangan teknologi yang maju Bu, apakah BD skills ini, seorang BD gitu Bu ya, mungkin maksudnya akan tergantikan dengan peran robot atau tech? Hmm, so far saya sih belum kebayang sih. Mungkin Oke, juga ada yang kayak customer service aja yang tadinya orang pikir itu kan harus one on one ya, benar-benar bantuin customer solve their problem. Itu nggak pernah kepikir itu sekarang bisa diganti dengan chatbot atau seperti itu ya. ya, Tetapi mungkin ke depan bisa aja gitu ya, we'll never know, apalagi perkembangan teknologi itu kan gila, makin gila gitu ya. Ya, tetapi betul. esensi dari kemanusiaan itu kan kita masih ada interaksi antara satu sama lain. Jadi sebetulnya mungkin nggak sampai 100% terganti. Tetapi hal-hal yang ini pun masih terus kita gali lah. Selama kita masih butuhkan ya, kita masih dibutuhkan ya kita tetap jalankan. Gitu. Malah mungkin Benar, benar. dari ahli-ahli BD itu bisa menciptakan robotnya yang untuk bisa BD untuk robot gitu. Membantu ya. Mungkin Iya, benar-benar. itu kan. Kalau kalau menurutku sih Bu, sebenarnya something yang spesial yang mungkin agak sulit untuk digantikan oleh robot adalah sisi kemanusiaannya Bu, personal touch antara orang dengan orang itu yang menjadi peran penting kan untuk jadi Betul. seorang BD yang baik itu yang agak sulit sih. Tapi nggak tahu Bu ya nanti kalau di masa depan ada AI yang punya perasaan manusia, robot punya perasaan manusia mungkin bisa jadi. Ya, mungkin. Oke. Sip, sip. Kita coba lagi. Masih ada yang masuk ya. Oke, oke. Ini dari Sandra Raifendi nih, Bu. Coba kita Sandra Raifendi. Sebagai seorang business development leader dengan pekerjaan yang banyak, Bu, gimana? Oh sorry, saya ini tadi udah bacain tadi. Edit ya. Bagaimana cara memanage waktu dengan banyak kerjaan dan meeting yang ada, Bu? Itu personal time management skill. Yang nggak ada Oke. yang nggak ada rumus yang perfect sih. Setiap orang pasti ada lengahnya juga. Cuman saya juga ada kebiasaan yaitu checklist. Jadi saya juga tahu saya ada agenda. Jadi tiap hari saya udah tahu hari ini saya udah padetin kerjaan yang harus dicapai apa, kerjaan ya, itu sih time management sih. Apalagi saya kan seorang istri, saya seorang ibu, saya juga punya pekerjaan yang lumayan time consuming gitu ya. Tetapi kita harus batasin jadwal kita diri sendiri. Jadi saya tahu kalau misalkan udah jam 5, jam 6, saya tahu posisi saya sebagai istri, saya tuh harus ada di rumah. Saya harus jagain, ngurusin anak apa. Jadi balik lagi apapun yang kita kerjakan ya jati diri kita, tujuan kita itu jangan sampai hilang, values-valuesnya kita. Betul. Ya mungkin kadang adalah sekali dua kali, oh ternyata entertain orang tuh harus malam pergi apa, ya itu sekali-sekali. Tetapi itu jangan dijadiin habit juga. Dan orang juga otomatis akan ngerti kalau udah jam sekian saya tuh udah di rumah, saya tuh udah nggak kemana-mana. Lama-lama orang juga ngerti. Ya, mungkin kalau masih muda orang kan juga nggak mikir kita tuh punya prioritas yang lain di ini ya. Ya, tetapi ya kadang-kadang kita bisa main juga sih.
oh ya maaf ya, kita Betul. asal bisa komunikasikan lagi. Oke, siap, noted. Terima kasih. By the way, saya masih kasih kesempatan nih kalau buat teman-teman yang masih mau nanya, mungkin satu pertanyaan terakhir boleh langsung tulis di question box di bawah ya, teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru masuk, kita lagi diskusi dengan Bu Loretta tentang business development skill nih sebagai salah satu skill yang sangat dibutuhkan untuk bisa berhasil di modern time seperti ini. Oke, Bu. Kita coba lihat lagi. Oke. Bentar ya, Bu. Oke. Nah, next, Bu. Mungkin ini bisa lebih dalam juga, Bu, ya. Karena tadi sempat udah di-mention sedikit, cuman kayaknya teman-teman banyak yang penasaran juga nih tentang detail ini. Dari Terranovasyu, Bu. Bagaimana cara kita follow up ke partner atau klien without seem to pushy atau agresif? Gitu, Bu. Cara follow up tapi tanpa terlihat kayak terlalu agresif, terlalu apa ya, terlalu mendorong, bukan mendorong sih, Bu, terlalu neken gitu mungkin ya, menekan gitu. Sebenarnya tiap kata-kata yang mungkin dibales dari customer atau dari ini kita tuh, kita juga udah ada gambaran dikit sih sebetulnya mereka tuh arahnya kemana. Contohnya give me time gitu ya, tolong ini, oh kira-kira saya bisa follow up lagi minggu depan ya, kita kasih waktu tapi caranya simple. Oh, boleh ya Bu, saya telepon lagi minggu depan tentang hari Selasa atau hari Rabu gitu. Jadi itu secara halus, dan kadang juga kita juga belum tentu harus, kalau kita ajak chat itu belum tentu tuh karena ada tujuannya. Tujuannya adalah udah gimana ya Bu, keputusannya udah ada belum ya. Jadi sebetulnya nggak usah harus seperti itu, tapi sebagai satu reminder aja kalau kita tuh ada gitu, jangan lupa sama kita. Mungkin hal kayak gitu sih. Jadi ya contohnya kalau sekarang di sosial media ya, gampang kan, oh kita follow, kita lihat sesuatu ya kita komen, oh ya lucu ya Bu anaknya atau whatever lah gitu ya. Tetapi dia jadi ingat, oh ya ada, saya kayaknya masih ngutang jawaban nih ke siapa gitu. Jadi mungkin simple things like that sih. Jadi belum tentu tiap kali harus kita follow up-nya cara gitu. Dan memang kita harus bisa benar-benar menghargai aja sih waktu yang dia udah forecast. Oh, saya kayaknya keputusannya harus tunggu akhir bulan. Nah, kalau memang seperti itu ya kita tunggu akhir bulan gitu. Tapi kita remind, oh ya Bu, saya nanti mungkin sebelum akhir bulan remind aja, oh ya Bu, mungkin saya nanti tunggu akhir bulan ya. Jadi ya halus lah, tapi caranya kayak gitu. Jadi nggak push. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa lagi nih, Bu, yang bertanya. Cuman seperti kita kendala waktu nih, Bu. Andaikan kita punya seharian untuk ngobrol, ditonton full live, kayaknya enak banget ya, Bu ya. Banyak topik, tapi capek juga sih. Oke, nah ini mungkin terakhir, Bu, pertanyaan dari saya, Bu. Balik lagi di dalam business development skills. Banyak ya. Ini mungkin penutup nih, Bu. Business development kan ada banyak dari, maksudnya banyak skill lah di dalamnya yang bisa kita improve. Komunikasi, market research, sales, partnership management, dan project management juga. Boleh gak Bu kasih tips and trick dan pesan ke teman-teman yang sekarang lagi sedang meniti karir di business development atau sales atau di partnership untuk bisa meningkatkan skill-skill tersebut nih, Bu. Practical ways-nya bisa mulai dari mana tuh, Bu? Cara praktis ya. Semua sih lebih, mungkin pelajaran yang lebih berharga itu ya by experience. Jadi kita juga nggak usah takut untuk maju. Ya ketemu orang hari ini nggak ada hasil ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu experience. Jadi nggak ada yang ya tadi balik lagi, nggak ada yang sia-sia kok. Kita anggap itu baik. Kita latihan aja gitu.
Ya mungkin hari ini dia nggak jadi deal sama kita, tetapi kita will never know, mungkin minggu depan, bulan depan. Tapi kita juga balik lagi, kita jangan ada tujuan yang negatif atau tujuan yang saya tuh ketemu dia karena itu udah menutup pintu. Itu juga mungkin kita datang pun dengan penuh harapan akan deal, mungkin seperti itu. Tetapi kalau nggak jadi deal kan kita jadi kecewa sendiri ya. Tapi ya kita nggak tahu, mungkin juga hari ini dia temen ya, dia, tapi ya kita bina hubungannya tuh nggak berhenti di situ. Hari ini kita datang dengan baik-baik, dengan saya bertamu, saya mencari relasi gitu ya. Ya tetapi dia nggak jadi tamu hari ini, ya mungkin relasi dia bisa ngenalin orang lain yang jadi tamu saya, yang bisa deal sama saya. Atau juga siapa tahu nanti kita ketemunya di lain waktu, di mana saya udah di posisi yang lain, di tempat yang lain, dia juga di tempat yang lain. Nah tetapi kan opportunity itu kan selalu ada. Seringnya seperti Benar. itu ya. Kadang-kadang saya ketemu orang ya, contohnya mungkin kalau ya yang sederhana, mungkin yang saya pernah interview untuk kerja gitu ya, dia nggak jadi masuk ke Chai gitu ya, contoh ya, ini ilustrasi aja. Tetapi misalnya dia masuk ke perusahaan lain. Nah perusahaan lain itu bisa jadi partner dengan Chai. Nah jadi kita nggak pernah, we'll never know sih seperti itu. Dan ya nggak perlu ya kita nggak perlu pelit ilmu, kita nggak perlu, ya balik tadi ada ngomong, jangan tutup pintu kita sendiri. Semuanya dilihat mungkin positifnya. Semangat belajar harus selalu ada Bu ya, dimanapun dan bagaimanapun ya. Ya semua dibelajar dari pengalaman sih, yang lebih banyak mengajarkan kita. Trial and error ya Bu ya, itu juga. Ya. Oke, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman sekalian, dan Bu Loretta. Terima kasih banyak untuk Bu Loretta yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang pastinya luar biasa. Let's keep in touch, Bu, ke depan. Semoga sehat-sehat selalu. Dan ya, buat teman-teman juga thank you banget yang sudah meluangkan waktu sama. Pastinya. Nanti kita mungkin next bocorin buat teman-teman, kita akan bahas lebih detail nih, banyak tentang digital ekonomi juga nih ya. Mungkin Bu ke depannya nanti yang sesi lebih panjang. Oke. Baik, oke. Kalau gitu terima kasih untuk teman-teman. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau ada pertanyaan nih teman-teman yang belum terjawab atau mau discuss lebih, nanti setelah ini kita akan post. Atau yang ketinggalan tadi ya, kita akan post full version dari sesi diskusi kita hari ini dari IG Live malam ini. Ini teman-teman boleh diskusi di kolom komen, dan jangan lupa untuk follow IG-nya Bos Sayer dan IG Chai, dan IG-nya Bu Loretta juga, dan IG saya juga tentunya. Kita keep in touch. Terima kasih Bu Loretta, selamat malam. Thank you teman-teman. See you in the next IG Live Bos Sayer. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Makasih Bu. Makasih Bos Sayer. Sama-sama.